Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi kelompok kami. Jadi saya selaku moderator dan juga perwakilan dari kelompok 4 di sini kelompok kami akan memaparkan materi yang berjudul Ar-Ra'yu Akal Pikiran sebagai sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Kelompok 4 sendiri beranggotakan yang pertama Ahmad Hasbullah, yang kedua saya sendiri yaitu Aulia Fitrianti, yang ketiga Ulfa Saidatina, terus yang keempat Mias Abdul Muhammad. Untuk selanjutnya Mbak Ulfa dipersilahkan untuk menjelaskan materi dari kelompok 4. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian ijtihad. Secara etimologi, ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan atau memikul beban. Secara terminologi, ijtihad berarti mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara tentang suatu masalah dari sumber hukum yang terperinci. Perkataan ijtihad sendiri dalam bahasa Arab berasal dari kata jahada, artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha. Dalam hubungannya dengan hukum, ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang ahli hukum yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Selanjutnya, dasar hukum melakukan ijtihad, yaitu yang pertama, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul dan Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam ayat ini berisi perintah untuk taat kepada Allah dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, taat kepada Rasul-Nya dengan menjadikan sunnahnya sebagai pedoman, dan taat kepada ulil amri atau penguasa, serta perintah untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan sunnah yang terkandung. Maka adanya perintah melakukan ijtihad. Dasar hukum yang kedua adalah hadis Mu'adz bin Jabal yang menjelaskan bahwa Mu'adz sebagai penguasa atau ulil amri di Yaman dibenarkan oleh Nabi mempergunakan rayunya atau akal pikiran untuk berijtihad. Dasar hukum yang ketiga adalah contoh yang diberikan ulil amri lain, yakni Khalifah II Umar bin Khattab beberapa tahun setelah Nabi Muhammad wafat dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang tumbuh dalam masyarakat pada awal perkembangan Islam. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Mias Abdul. Selanjutnya yaitu syarat menjadi mujtahid. Syarat menjadi mujtahid yang pertama yaitu menguasai bahasa Arab untuk dapat memahami Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang tertulis dalam bahasa Arab. Kedua yaitu mengetahui isi dan sistem hukum Al-Quran serta ilmu-ilmu untuk memahami Al-Quran. Ketiga, mengetahui hadis-hadis hukum dan ilmu-ilmu hadis yang berkenaan dengan pembentukan hukum. Yang keempat, menguasai sumber-sumber hukum Islam dan metode atau cara-cara menarik garis hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Yang kelima, yaitu mengetahui dan menguasai kaidah-kaidah fikih seperti al-qawaid al-fiqhiyah serta qaidul fiqhiyah. Yang keenam, mengetahui rahasia dan tujuan-tujuan hukum Islam. Yang ketujuh, jujur dan ikhlas. Yang kedelapan, menguasai ilmu-ilmu sosial seperti antropologi serta sosiologi dan ilmu-ilmu yang relevan dengan masalah yang diijtihadi. Dan yang kesembilan,
serta melakukan secara kolektif atau secara bersamaan jamak bersama para ahli disiplin ilmu lainnya. Next. Kemudian yaitu metode-metode berijtihad. Yang pertama yaitu ijma' adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada tempat di suatu masa. Persetujuan itu diperoleh dengan cara dilakukan di suatu tempat yang sama. Contohnya kalau mungkin sama dengan yang biasanya diadakan oleh NU yaitu Bahsul Masail. Kemudian lanjut yaitu qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul yang terdapat dalam kitab-kitab hadis karena persamaan ilat, penyebab atau alasannya. Seperti yang saat ini, contoh qiyas yaitu ketika minuman-minuman keras zaman sekarang yang banyak sekali bentuknya seperti yang ramai yaitu arak dan ciu. Pada zaman Rasulullah dua hal tersebut tidak ada, tapi sifatnya sama seperti khomer pada zaman Rasulullah. Maka setelah dikiaskan hukum dua minuman tersebut yaitu haram, terbukti memabukkan. Kedua yaitu isti'dal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya, menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat yang telah lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam, tetapi tidak dihapuskan oleh syariat Islam. Dapat ditarik garis-garis hukumnya untuk dijadikan hukum Islam. Lanjut yaitu kemudian masalih al-mursalah atau maslahat mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab hadis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Next. Selanjutnya yaitu istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Istihsan merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan bersama. Kemudian ada istisab adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya. Sampai ada dalil atau dalil yang mengubahnya, atau dengan perkataan lain dapat dikatakan istisab adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya. Dan yang terakhir yaitu adat istiadat atau urf, yaitu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Adat istiadat ini tentu saja yang berkenaan dengan soal muamalah. Cukup, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Yang selanjutnya yaitu contoh ijtihad. Contoh yang pertama yaitu contoh ijma. Mengenai kebolehan beristi lebih dari seorang berdasarkan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Di situ berbunyi, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi dengan syarat-syarat tertentu selain dari kewajiban berlaku adil yang disebut di dalam ayat tersebut dituangkan dalam undang-undang perkawinan juga. Yang selanjutnya itu contoh dari qiyas. Larangan meminum khamr, sejenis minuman memabukkan yang dibuat dari buah-buahan yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. Wahai orang-orang yang
sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Karena minuman tersebut menyebabkan memabukkan, sebab hukumnya sama dengan homer, yaitu dilarang untuk diminum, dan untuk menghindari akibat buruk dari meminum minuman yang memabukkan itu, maka dengan kias pula ditetapkan semua minuman keras, apapun namanya, dilarang diminum dan diperjualkan untuk umum. Yang selanjutnya yaitu contoh dari istidal. Menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat yang telah lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam, tetapi tidak dihapuskan oleh syariat Islam dan dapat ditarik garis-garis hukumnya untuk dijadikan hukum Islam. Seperti contoh harta gono gini. Terus yang selanjutnya yaitu masalih. Contoh dari masalih al-mursalah atau maslahat mursalah, yaitu dapat dikemukakan pembenaran pemungutan pajak penghasilan untuk kemaslahatan atau kepentingan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan atau pengumpulan dana yang diperlukan untuk memelihara kepentingan umum, yang sama sekali tidak disinggung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Dan yang selanjutnya yaitu contoh dari istihsan, yaitu pencabutan hak milik seseorang atas tanah untuk pelebaran jalan, pembuatan irigasi untuk mengairi sawah-sawah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan itu termasuk dalam ijtihad. Untuk selanjutnya yaitu contoh istisab, yang si A mengadakan perjanjian utang piutang dengan B. Menurut A, utangnya telah dibayar kembali tanpa mengajukan suatu bukti atau saksi. Dalam kasus seperti ini, berdasarkan istisab, dapat ditetapkan bahwa si A masih belum membayar hutangnya dan perjanjian itu masih tetap berlaku selama belum ada bukti yang menyatakan bahwa perjanjian utang piutang tersebut telah berakhir. Yang selanjutnya yaitu contoh dari urf, kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan pada masa tertentu melalui inden. Misalnya di pohon yang dipetik sendiri oleh pembelinya. Melamar wanita dengan memberikan sebuah tanda atau pengikat, pembayaran mahar secara tunai atau utang atas persetujuan kedua belah pihak, dan lain-lain. Harta bersama suami istri dalam masyarakat Muslim Indonesia. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hasbullah. Baik, saya akan melanjutkan materi perkembangan ijtihad dalam masyarakat. Hukum Islam adalah hukum Allah. Ada yang tersurat dalam Al-Quran, ada pula yang tersirat di balik hukum yang tersurat dalam Al-Quran itu. Serta ada yang tersembunyi di balik Al-Quran. Untuk menemukan hukum yang tersirat dan tersembunyi tersebut, diperlukan wawasan yang jelas dan kemampuan untuk mencari dan menggali hakikat hukum ilahi serta tujuan Allah menciptakan hukum-hukumnya. Jika dikaji dengan teliti, hukum-hukum ilahi yang tersurat dalam Al-Quran dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan Allah menciptakan dan menetapkan hukumnya adalah untuk keselamatan atau kemaslahatan hidup manusia, baik berupa manfaat maupun untuk menghindari mudarat atau kerugian bagi kehidupan manusia. Hakikat tujuan hukum ilahi inilah yang harus senantiasa dijadikan pegangan dan pedoman oleh para mujtahid dalam berijtihad merumuskan hukum tersurat yang bersifat zanni dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menemukan hukum yang tersirat dan tersembunyi itu dengan berpedoman kepada kemaslahatan manusia tersebut. Pada mujtahid akan dapat selalu mengikuti
dan mengendalikan perkembangan masyarakat. Menemukan hukum bagi satu masalah baru yang muncul dan termasuk atau merumuskan kembali garis-garis hukum mengenai hukum tersurat yang bersifat zanni yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akal pikiran atau al-ra'yu yang dilaksanakan melalui ijtihad ini merupakan sumber hukum Islam ketiga selain Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai sumber pengembangan dengan mempergunakan berbagai metode penentuan garis-garis hukum untuk diterapkan pada kasus tertentu. Sumber hukum Islam yang ketiga ini sangat diperlukan dalam bidang muamalat untuk menampung pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah dari masa ke masa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dan untuk teman-teman, jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau belum jelas, dipersilahkan untuk bertanya. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.